Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NR Tutorial. Oke Sobat NR, di video kali ini kita akan coba membahas tutorial tentang cara menghitung kebutuhan material bangunan ya. Nah, biasanya sebelum kita membangun suatu bangunan seperti rumah, kita akan mempertanyakan yang pertama itu berapa sih biaya bangunannya? Setelah kita menjawab pertanyaan itu dengan menghitung yang namanya rencana anggaran biaya atau RAB, kemudian kita masuk ke bagian pembangunan. Kita mau bangun nih. Nah, tiba-tiba di sana kita teringat suatu pertanyaan, berapa sih kebutuhan semennya? Dan berapa sih kebutuhan material pasirnya? Berapa sih kebutuhan dari batanya? Nah, untuk menjawab itu tentu kita juga belajar yang namanya menghitung kebutuhan material bangunan. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan material bangunan ya dari A sampai Z nantinya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke sobat, kita langsung ke pembahasannya. Di mana pembahasan di video pertama ini kita sebagai pendahuluan saja ya, pengenalan mengenai menghitung kebutuhan material bangunan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa sih kebutuhan semen, pasir, dan lain-lainnya ya? Jadi kita akan ulas di sini. Gimana cara menentukannya? Sebagai secara pembahasan teorinya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini timbul pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan kita bahas ini? Nah, kita tentu perlu tujuan ya untuk membahas sesuatu itu. Nah, tujuan yang pertama kita membahas ini jelas untuk menjawab yang pertanyaan kita tadi. Berapa sih eh, bahan semen yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab itu kita perlu belajar yang namanya cara menghitung material bangunan. Ini tujuan yang pertama. Tujuan berikutnya nanti akan membantu kita dalam penyusunan laporan. Nah, siapa yang sudah pernah menyusun laporan kontraktor? Kalau sudah pernah, pasti di bagian laporan harian itu ada mengenai material ya. Material yang dipakai, tentu kita juga akan menghitung berapa material yang digunakan pada saat itu ya. Nah, selain tujuan yang pertama tadi, juga ada tujuan kedua untuk mempermudah kita dalam penyusunan sebuah laporan progres. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa saja poin penting yang bisa mempengaruhi dalam perhitungan kebutuhan material bangunan? Oke, untuk menjawab yang ini, saya sudah coba rangkum. Yang pertama itu mengenai jenis pekerjaan. Tentu jenis pekerjaan ini juga akan mempengaruhi. Yang pertama, kita bicara soal kebutuhan material untuk pekerjaan fondasi. Nah, di bagian pekerjaan fondasi kan terdiri dari berbagai jenis pekerjaannya atau urai pekerjaannya. Nah, ada pekerjaan galian, kemudian pekerjaan uruk pasir, astampang, pasang batu. Jadi masing-masing pekerjaan ini juga akan kita hitung dan kemudian kita rekap dalam bentuk satu kesatuan di bagian lingkup pekerjaan fondasi. Nah, ini mengenai jenis pekerjaan. Kemudian ada masalah mutu pekerjaan. Nah, masalah mutu pekerjaan ini juga akan mempengaruhi tentang kebutuhan material, di mana mutu yang berbeda juga akan menghasilkan material juga kebutuhan material yang berbeda. Katakan pekerjaan fondasi atau pasangan batu ya. Jika mutu pasangan batu kita 1 banding 4 ya, itu berbeda hasil kebutuhan materialnya dibanding dengan 1 banding 3 ya. Nah, banyakannya mana? Nah, tentu kita akan coba cek di pembahasan berikutnya ya. Nah, jadi untuk mutu pekerjaan jelas ada pengaruh di dalam perhitungan kebutuhan material ini. Kemudian ada volume pekerjaan. Nah, untuk volume pekerjaan ini juga sangat-sangat penting di sini ya. Karena besar kecil volume pekerjaan itu akan mempengaruhi dari besar kecilnya kebutuhan material bangunan. Semakin besar volume pekerjaan, maka semakin banyak juga kebutuhan material gitu. Jadi itu pengaruhnya. Kemudian ada yang namanya analisa harga satuan pekerjaan. Ya, untuk apa kita butuh analisa harga satuan pekerjaan? Apakah bisa mempengaruhi? Iyalah, karena acuan kita nanti dalam perhitungan kebutuhan material ini adalah koefisien yang ada di analisa.
kita kalikan dengan volume pekerjaannya. Jadi itu untuk menentukan kebutuhan material bangunan secara teori yang akan kita bahas ini. Nah, kemudian ada sebagai penunjang berikutnya ada jenis material. Kemudian ada mutu material. Ini berkaitan ya yang dua ini. Nah, sengaja saya pisahkan saja. Berbicara soal jenis material, nah ada material yang sama, kemudian mutunya berbeda. Apakah bisa kita hitung secara bersama atau kita gabung? Tentu tidak bisa. Nah, di sini juga akan mempengaruhi di dalam perhitungan kebutuhan material bangunan kita. Jadi, saya sebagai contohkan material kayu. Nah, untuk material kayu, jenis materialnya adalah kayu. Sedangkan mutu materialnya kan ada banyak. Ada kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 atau khusus untuk bekesting. Nah, itu dari mutu materialnya. Oke, itu saja untuk pembahasan mengenai poin apa saja poin penting yang bisa mempengaruhi dalam perhitungan kebutuhan material bangunan. Kita lanjut. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menghitung kebutuhan material bangunan? Untuk cara menghitung material bangunan, kita akan kelompokkan berdasarkan urutannya. Dari sini, untuk yang dua ini adalah merupakan data. Data yang pertama kita butuhkan adalah data volume pekerjaan, yaitu data yang kita peroleh dari hasil perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, kemudian di data yang kedua adalah data analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan. Data ini juga diperoleh dari yang namanya rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi kita menghitung RAB dulu, setelah menghitung RAB barulah kita turunkan dalam bentuk menghitung kebutuhan dari material bangunan tersebut. Nah, ini baru data ya. Kemudian kita masuk ke bagian perhitungan. Nah, di sini juga ada dua tahapan, di mana untuk yang pertama kita menghitung kebutuhan material itu sesuai dengan item pekerjaan masing-masingnya ya. Misalnya katakanlah kerjaan urutan pasir, tentu kita hitung dulu urutan pasirnya. Kemudian kerjaan as tampang, kita juga hitung berapa kebutuhan materialnya. Kemudian material apa saja yang penyusun dari as tampang itu. Kemudian pasangan batu juga demikian ya. Nah, baru di poin yang keempat ini kita akan rekap dari hasil perhitungan tadi. Jadi kita rekap berdasarkan lingkup pekerjaannya. Misalkan kerjaan fondasi batu kali. Nah, di sana kan ada uraian kerjaannya seperti urutan pasir, tampang, pasangan batu ya. Nah, dari hasil perhitungan itu kita akan rekap menjadi satu kesatuan berdasarkan lingkup pekerjaannya. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah apa sih rumus dalam menghitung kebutuhan material bangunan? Nah, di sini sesuai yang saya jelaskan tadi, rumus secara teorinya adalah volume pekerjaan ini kita dapat dari perhitungan RAB, kemudian kita kalikan dengan koefisien material yang ada di analisanya. Jadi sederhana kan? Nah, untuk berikutnya kita pembahasannya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberi gambaran umum ya. Bagi sobat yang kepengen tutorial ini tetap lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentarnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.